malam, kita jumpa lagi di tahun 2021. Karena kemurahan Tuhan, kita dihentar pada ibadah pembukaan seluruh kegiatan rutin di GPIB Immanuel Bekasi tahun 2021. Mari bersaat teduh sejenak. Kasih Allah seperti sinar matahari pagi yang selalu setia menyinari bumi tanpa batas, selalu menghangatkan dan menghidupkan setiap makhluk. Sungguh kasih-Nya besar bagi kita. Mari siapkan hati dan hidup untuk menyambut sinar kasih yang menghidupkan kita. Mari berdoa. Tuhan, begitu besar kuasa-Mu, sehingga alam yang indah ini Engkau peruntukkan bagi kami. Engkau perkenankan kami untuk hidup dan menatanya. Karena itu, ya Tuhan, kami bersyukur atas semua karya-Mu. Sebentar lagi kami mengarahkan hati dan jiwa ke hadirat-Mu untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah kepada kami dan tuntunlah dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup beriman kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 6, Injil Yohanes pasal 6, pada ayatnya yang ke-30 sampai dengan 40. Injil Yohanes pasal 6, pada ayatnya yang ke-30 sampai 40. Yang menyatakan, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatkannya dan percaya kepadamu?
pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur bahwa malam hari ini menjadi malam perdana ibadah keluarga di tahun 2021. Dan ia menjadi pembukaan kegiatan rutin yang dilakukan di tengah jemaat Tuhan GPIB Immanuel Bekasi. Yesus, Tuhan kita, tidak hanya memperhatikan hidup rohani orang beriman, tapi ia juga memperhatikan kebutuhan jasmani. Dalam pelayanan yang Yesus kerjakan, ia menyembuhkan orang-orang sakit. Ia memberi makan pada yang lapar. Ia memberi minum pada yang haus. Artinya, Yesus datang untuk merawat kehidupan. Kehidupan yang sungguh-sungguh
sehat secara jasmani maupun secara rohani. Sebab kalau hanya satu sisi yang sehat, maka hidup menjadi tidak utuh. Yesus memberikan hakikat hidup yang sesungguhnya. Kekasih-kekasih Kristus, latar belakang bacaan kita ini dipenuhi dengan pikiran-pikiran orang-orang Yahudi yang begitu terkesan akan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Lalu orang-orang Yahudi itu menghubungkan peristiwa roti mana di padang gurun pada zaman perjanjian lama. Pemberian mana mereka pikir oleh Musa. Mereka kira itu dari Musa. Dalam konsep pikiran orang Yahudi, Mesias harus lebih besar dari Musa. Yesus meluruskan pikiran mereka. Pertama, yang memberi mana pada zaman dahulu bukanlah Musa, melainkan Allah. Kedua, mana tersebut bukanlah roti Allah. Mana itu hanya simbol pemeliharaan Allah atas umat. Roti yang sesungguhnya adalah Yesus. Tidak heran Yesus katakan di ayat 35 bacaan firman tadi, "Akulah roti hidup." Saudaraku, kita tahu roti adalah makanan untuk mempertahankan hidup. Lalu hidup yang bagaimana? Hidup yang berkenan pada Allah. Itulah yang Yesus maksudkan. Bersama Yesus, relasi kita dengan Allah dibaharui. Kita semua makhluk berdosa. Karena Yesus kita dilayakkan menerima anugerah Allah. Yesus yang berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk memperbaharui relasi manusia dengan Allah yang terputus akibat dosa. Itulah sebabnya saat kita mengadakan perjamuan kudus, kita diingatkan, janganlah melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, tapi kita diajak mengarahkan menerimanya dengan iman yang tertuju pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Roti yang sesungguhnya adalah tubuh Yesus. Anggur yang sesungguhnya adalah darah Yesus yang dipersembahkan di hadapan Allah bagi dunia, bagi keselamatan dunia ini, bagi keselamatan orang-orang beriman kepadanya. Itu berarti
kita tidak akan pernah menemukan meterai ilahi pada manusia. Meterai ilahi hanya ada pada Yesus. Hanya Yesus yang mampu melakukan kehendak Allah Bapa secara penuh, utuh, menyeluruh, dan sempurna. Lalu bagaimana respons kita? Bagaimana tanggapan kita atas Yesus yang menyatakan dirinya, "Akulah roti hidup"? Tanggapan kita adalah seperti yang dikatakan pada ayat 27 dari Injil Yohanes. Ayat 27 Injil Yohanes 6 berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Itulah yang dimaksud dengan meterai ilahi. Hanya kita temui dalam Yesus. Lalu kita meresponnya dengan bekerja. Bekerja seperti biasa, jangan malas. Tetapi sekaligus kita diingatkan untuk tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita membangun relasi yang baik dan hidup dalam kehendak-Nya. Yang kedua, di ayat 29b dikatakan, "Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Percaya, beriman pada Yesus yang telah diutus Allah. Yang ketiga, saudara-saudaraku, tidak usah meminta tanda seperti orang Yahudi. Tidak perlu kita meminta tanda, karena hidup kekal sudah nyata dalam Yesus. Yang keempat, saudara-saudara, jangan hanya fokus pada hidup yang sekarang ini. Mati-matian kita bekerja hanya untuk kepentingan duniawi, hanya untuk materi, sehingga hal-hal rohani kita abaikan. Sekali lagi, persekutuan kita dengan Tuhan itu penting. Tanggung jawab kita dalam persekutuan juga penting. Yang kelima, saudara-saudara, badai COVID masih melanda kita semua. Maka jangan fokus pada badai COVID itu, tapi fokus pada Yesus, roti hidup. Fokus pada Yesus yang mengatasi badai. Dan dalam kebaikan Allah, kiranya kita menerima berkat-berkat dalam hidup kita di tahun anugerah Tuhan 2021. Dalam karya layan yang akan dikerjakan oleh jemaat dari sektor 1 sampai 9, pos pelayanan Karang Satria, ke-6 Pelkat, komisi-komisi,
Tuhan bentangkan 2021 untuk kita garap pelayanan dalam tuntunan dan bimbingan kasih-Nya. Selamat bekerja dan melayani. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari bersatu dalam permohonan doa syafaat. Bapa di surga, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu bahwa atas perkenanan Tuhan kami boleh mengadakan ibadah pembukaan seluruh kegiatan rutin di GPIB Immanuel Bekasi. Kegiatan-kegiatan rutin pelayanan akan kami kembali mulai meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Namun biarlah itu tidak mengurangi semangat kami untuk sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah jemaat-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami mohon Engkau memberkati para pendeta dan semua diaken penatua dari sektor 1 sampai 9, juga pos pelayanan Karang Satria. Meskipun secara terbatas, tapi biarlah kami melakukannya dengan maksimal. Begitu pula kami menyerahkan pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, mereka semangat dengan semangat baru di tahun pelayanan yang baru. Semuanya boleh dikerjakan dengan sukacita. Malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka. Obat yang diminum, dokter yang merawat, keluarga yang merawat. Kami membawa Ibu Yohana Sukarman, Bapak Amos Agustin, Ibu Tumi Andreas, Ibu Trivena Sukarsi, Saudara Charles Sumpeno, Ibu Esther Panjaitan, Ibu Sri Hutajulu, Bapak Riki Manopo, Bapak Betwell Hasibuan, Ibu Tini Situmorang, Bapak Boy Maingkom, Ibu Anna Soputan, Ibu Riani Sumarso, Ibu M. Sondak, Bapak Vin Sondak, Ibu Christian Sondak, Adik Kris Samin Sondak, Adik Volin Pangkerego, Ibu Nafsia Mesang, Penatua Nevi Rondonuwu, Saudara Guntur Batulangi, Bapak Daniel Liko, Bapak Petrus Silueta, Ibu Yuliana Suripati, Ibu Endang Budi Karyanto, Diaken Robert Lau, Ibu Antoneta Sahetapi, Ibu Marta Disarma, Ibu Esther Aritonang Siregar, Bapak M. Tampu Bolon, Bapak LF Simarmata, Ibu Hendrik Simanjuntak, Ibu Margareta Pasaribu. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami ketahui sedang menderita sakit.
Kiranya Tuhan menolong mereka. Pada waktunya mereka boleh memperoleh kesembuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk masyarakat sekitar kami. Tuhan berkenan memberkati, sehingga kami boleh hidup rukun, damai satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk tim multimedia, tim sound system, tim Satgas COVID-19 yang ada di GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan berkati mereka yang memberi diri untuk pelayanan. Dan biarlah dalam kasih karunia Tuhan, Engkau memperhatikan mereka, memberkati keluarga mereka yang selalu mendukung pelayanan mereka. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Berkatilah semua yang mau terlibat dalam berbagai bentuk pelayanan yang akan dikerjakan sepanjang tahun anugerah Tuhan di 2021 ini. Ini doa kami, pengharapan kami, yang kami pertaruhkan hanya dalam kasih setia Yesus Kristus, roti hidup yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10 ayat 5 dan 6. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Mari berdiri dan kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini menjadi berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan mohonlah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian bersama dengan keluarga malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya.